Oh yes, sekarang kita akan mereview sesuai requestan teman-teman. Bang, apa perbedaan perbandingan kekurangan kelebihan mikroskop 100.000 sama yang 200.000 ya. Jadi ada 3 tipe, ini yang 100 ribuan lewat dikit ya. Kemudian ini 200.000 lewat ke atas ya. Kemudian ada lagi yang 300 lewat dikit ya. Jadi ini budget-budget minim ya. Jadi harga distributor ya. Harga distributor itu biasanya langsung dari pabrik, makanya harganya murah. Jadi murah itu bukan barang gampang rusak ataupun tidak bisa bekerja ya. Jadi banyak yang komentar mikros kayak gini nggak bisa buat kerja bang, saya udah pernah ya. Nanti kita kasih tahu caranya biar bisa buat kerja. Kalau teman-teman masih menggunakan ini susah ya. Kalau ini khusus buat melihat aja. Nanti ini pindah ke sini juga bisa ya. Ini adalah mikroskop bentuknya seperti ini ya. Sama 8 titik LED ya. Zoomnya nyampe 1600 ya. Ini di sini ada dusnya, udah dapet DVD-nya ya, kaset CD drivernya buat laptop ataupun komputer install. Kalau untuk handphone teman-teman bisa download di Play Store ya, namanya MS Scopes ya. Ini punya ini udah dapat kabel data. Kemudian teman-teman ada juga yang langsung dapat OTG ataupun OTG-nya punya sendiri boleh. Jadi harganya bisa kurang ya dari tokonya. Nanti kita taruh linknya ada di deskripsi ya. Kemudian yang ini ya. Ini yang ukuran 4,3 in untuk LCD-nya ya. Sama ini 1000 kali ya. Zoomnya. Ini buat hewan, elektronik juga bisa ya. Dusnya lebih gede ya. Dusnya lebih gede. Di sini tidak ada kaset driver ya. Ini wadahnya seperti ini ya. Jadi yang kecil ini ada CD ya buat install driver pada bagian laptop ataupun komputer ya. Jadi semuanya saya kira ini semuanya bagus semua ya. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kecuali memang ini zoomnya tidak berfungsi, jarak tinggi, nah baru ini tidak bisa dipakai, tidak recommend ya. Tapi ini recommend ya teman-teman ya. Rekomendasi banget ya. Oke, sekarang kita review yang ini dulu ya. Ini bisa diangkat tanpa baut ya. Ya, ini udah stand. Yang 4,3 in bahannya seperti ini, plastik ABS dan aluminium ya. Tanpa dibaut-baut, tinggal plug, pasang, stabil ya. Kemudian ini bisa dikendorin, naik turun ya. Seperti ini. Set ya, diputar-putar gini, naik turun sesuai keinginan. Misalkan mau full ya. Ini kita kencengkan, putar ke kanan ya. Putar ke kanan. Ini udah kenceng, tidak goyang ya. Udah stabil. Kemudian ini bisa buat naik turun tuh. Ini paling lurus. Kemudian ini rada ke atas, ke atas, ke atas, ke atas ya. Nah, di situ ada jeda standarnya. Ini paling standar segini. Set. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombol, ada power, ada menu, ada tulisan D ya untuk back. Ini atas, bawah, ini oke ya. Ini ada LED lampu, di sini LCD, ada tulisan mikroskop, kemudian di sini ada plastik pelapis LCD biar awet ya. Kemudian di sini ada putaran-putaran buat zoom. Kita lihat ke bawah, dia memiliki 8 LED ya. Kemudian untuk kameranya dia tertutup ya, beda sama yang ini, kameranya terbuka ya. Oh ya, yang ini juga dia punya tutupnya juga ya, teman-teman. Kalau beli di sini ada tutupnya buat anti debunya juga ya. Kalau ini nggak ada ya, karena udah ditutupin yang warna hitam ya. Kalau yang ini putih penutupnya ya. Kemudian belakangnya seperti ini, di sini ada tulisan micro USB, kemudian ada reset ya. Kemudian LED blick ya ataupun pencahayaan, dilengkapi dengan 4 baut seperti monitor ya. Layaknya monitor komputer kecil ya. Kayak mirip komputer kasir ya, teman-teman, unik. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, standar ya. Di situ ada buat pengecasan juga. Tadi udah saya cas normal-normal aja. Oke, kita nyalakan. Pencet 1 2 3 ya. Sekitar 2 detik 3 detik dia udah nyala. Dia udah on otomatis ya, teman-teman. Ini 1080 pixel ya. Di sini juga bisa buat earcode. Di sini ada gambar memori silang, artinya tidak ada memori. Kalau buat merekam teman-teman harus memasang memori ya. Misalkan buat bikin konten
atau lainnya, ataupun edukasi sekolah ya. Bagus. Oke, kita taruh di sini. Kita lihat dulu untuk linknya. Nah, ini warna biru cahayanya. Ketika kita naikkan ke atas, dia akan nyala. Tuh, set. Terang ya. Tuh, ini full ya. Ini full. Ini kita turunkan. Ya. Oke, kita masukkan ke sini, ke stand ya. Set. Oke. Kita review ini dulu ya. Lumayan. Kemudian kita taruh komponen warna hitam ya. Ini warna hitam, kita naikkan kontrasnya teman-teman. Pencahayaan ya, tuh set. Nah, kelihatan ya. Kalau lihat langsung ya terang ya, jelas, karena ini handphone saya flashnya nyala ya. Flashnya nyala, jadi pantulannya bentrok ya. Ini udah full, kita turunin dikit. Ini PCB warna hitam ya. Tuh, konektor juga kelihatan ya, jelas. Kemudian kita akan lihat untuk PCB warna hijau seperti apa. Lebih jelas lagi hijau ya. Tuh. Lebih jelas lagi. Di sini ada kapasitor gede. Ya. Kita cahaya kita turunkan lagi. Bila mana terlalu silau. Jadi bisa di adjustable, disesuaikan sendiri. Ya. Nah, kita putar untuk zoom in out-nya. Kita cari yang pas. Ya. Terang ini guys, kalau yang langsung ketemu langsung itu terang ya. Tuh kelihatan nomor serinya S3773C ya. Ini kontrasnya saya tinggiin karena kamera saya menggunakan flash juga ya. Biar kelihatan. Kita turunkan untuk cahaya, kita naikkan, kita full. Ya, ini full. Kita turunkan. Ya, seperti ini. Tuh, kebaca ya. Tuh SC37 ya. 73C 30 FA. Ya, jadi kalau dilihat langsung dari mata kan susah ya. Jadi kelihatan itu kayak samar-samar hitam ya. Kebaca sih kebaca, cuman kalau nggak pakai mikroskop itu kurang yakin ya. Sering kayak gitu. Sebelumnya saya menggunakan kaca pembesar ya. Jadi kaca pembesar itu manual mata, kalau ini kan mesin ya. Ini PCB yang hitam guys. Sama dia kelihatan ya, enak ya. Buat nyolder-nyolder. Tuh. Bening banget ya. Ini 10 megapiksel ya kameranya guys. 10 megapiksel untuk LCD-nya 4,3 in ya. Jadi udah worth it. Jadi teman-teman bisa milih yang 4 in ataupun 7 in ya. Sesuai kebutuhan meja servis teman-teman ya. Misalkan meja servisnya sempit bisa menggunakan yang ini. Yang modelnya punya saya ya. Tapi kalau meja servisnya luas bisa menggunakan yang 7 in. Kalau misalnya teman-teman nggak punya laptop atau komputer ya, bisa pilih ini. Tapi kalau teman-teman punya laptop ataupun komputer bisa pilih ini guys. Nanti kita jelaskan lagi ya. Tuh seri ya. Bwin ya. EMCP. Tuh kode serinya kebaca. Jadi banyak banget di grup para teknisi yang komentar ya, Bang IC ini udah gosong, IC ini gelap nggak bisa dibaca. Ini kodenya berapa ya, saya mau nyari. Nah teman-teman wajib punya alat ya, karena kan yang ngerjain servis itu teman-teman. Tipe HP-nya teman-teman kalau nanya di grup kan pasti lama ya. Ada yang membalas, ada yang tidak ya. Ada yang berbagi ilmu, ada yang diem ya, beda-beda. Nih speedroom ya. Jadi kebaca teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti IC, mau nyari kanibalan, harus paham kodenya ya. Tuh, kebaca ya. Ini kontrasnya saya gedein karena ini pantulan cahayanya lampu rumah sama lampu flash HP sama Microsoft ada 3 ya. Kebaca, jadi wajib punya ya, wajib punya
teman-teman budgetnya 100.000 bisa ngambil ini. Teman-teman budgetnya 250-70 pakai yang ini, gratis ongkir. Kemudian ada potongan voucher juga ya. Linknya ada di deskripsi yang udah saya share. Nah, di sini ada kapasitor guys. Kapasitor udah geser ya. Deket apa namanya, resistor ya. Nah, kalau ada yang geser kayak gini, teman-teman kelupaan ya, nanti lama-kelamaan IC yang udah kita pasang nggak connect ya. Jadi wajib ya. Wajib nempel kutu-kutu di bawah ini seperti itu. Oke, semoga yang ini udah jelas ya. Kita turunkan ya, kita turunkan. Nah, kita off, pencet aja sini. Nah, dia akan off. Nah, sekarang kita review yang satunya ya. Jadi bang, saya budgetnya cuma 100.000 nih, pilih yang mana nih, mau beli yang itu masih belum cukup ya. Banyak yang nyari referensi seperti itu. Oke, kita geser ke sini guys ya. Nah, teman-teman kalau misalnya beli ini 100 ribuan, dia gagangnya standnya seperti ini. Kemudian dapat buku manual ya, sama CD DVD-ROM ya. Kemudian dapat kabel data, ada OTG punya sendiri ataupun dari tokonya biasanya dikasih ya. OTG ini murah, 1.500 di online ya. Jadi jangan khawatir ya, sekarang udah serba murah ya. Nah, untuk memasangnya tinggal taruh di sini aja guys, set gini ya, seperti ini tuh. Ini yang murah juga bisa ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman pakai yang ini bingung, pakai ini. Saya pengen rapi bang, pakainya stand holder aja. Harganya berapa? 100 ribuan ya stand holdernya. Saya nggak ada budget lagi bang, cuma mampu beli mikroskop yang 100 ribuan. Bisa menggunakan tongsis ya, ataupun repot ataupun peralon juga bisa ya. Semua ada antisipasi, bisa nonton YouTube orang ya, channel-channel orang, cara merakit stand holder, kamera USB yang murah biar bisa kepake. Nah, seperti itu. Jadi kelengkapannya ini ya. Kemudian kita akan tes ya. Kita akan tes. Nah, di sini kita akan spillkan bang nama aplikasinya. Nama aplikasinya MS Kopes ya di Play Store. Jadi kalau misalkan logout sendiri bisa dicek aja udah ada updatean apa belum ya. Ini offline ya. Offline. Ini udah nyala ya. Nah, di sini kita izinkan 0. Nah, ini udah connect guys. Udah connect, keluar lagi. Kita closing dulu ya. Oke, ini udah connect ya guys. Kita taruh PCB warna hijau ya, seperti ini kurang lebih. Ini bisa dinaikkan turunkan juga ya. Enak tuh, rada tinggi dikit. Nah, kemudian di sini ada tulisan snap. Snap itu buat ngambil foto ya. Tuh bening guys. Kemudian pencahayaannya bang, bisa nggak di setel? Bisa ya. Di sini 4 pencahayaan di sini ya. Tuh tombol di sininya tuh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Tuh kelihatan ya. Untuk merekam di sini bisa, untuk foto juga bisa di sini. Tuh bunyi skrik ya. Coba kita tes untuk PCB yang warna hitam. Tuh kelihatan sama ya. Tuh. Tuh kelihatan ya. Konektor pin ya. Di sini juga kelihatan dia jalurnya ya. Kelihatan juga jalurnya. Jadi ini mau tinggi seberapapun teman-teman ya, ini tetap bisa connect karena 1600 ohm ya. Misalkan mau ditinggiin lagi bang, apakah bisa? Bisa.
tuh tinggiin lagi di atas stand holder. Kalau nggak ini taruh di sini nih, kita zoomnya ini kita naikkan lagi ya. Tuh tetap bisa ya, ini di atasnya stand holder tetap bisa ya. Jadi jangan khawatir, kalau makin tinggi butuh penerangan tambahan lampu ya guys, biar para teknisi dia merakit lagi. Jadi jangan khawatir ya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ini tinggal off kan aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman budgetnya yang ini bisa digunakan ya, tapi dengan syarat menggunakan stand holder tambahan ya. Jadi kekurangan kelebihan kita lanjut bahas ya. Untuk kelebihannya yang ini dia jenisnya jatuhnya portable ya, bisa dibawa itu dikantongin juga bisa ya, tidak takut rusak karena di sini juga ada tutupnya. Tutupnya di mana, jadi jangan khawatir ya, semua kamera aman, ada pelindung-pelindung tutupnya ya. Belum saya cari tadi tutupnya mana, lupa ya, nanti kita cari ketutupan ketimpa. Jadi saya portable, ini 100 ribuan menggunakan USB ataupun OTG. Kalau untuk buat handphone dibantu dengan OTG, kalau untuk USB ataupun laptop ya, laptop ataupun komputer langsung colok aja ya, tinggal masukin drivernya, tinggal install, oke, udah selesai ya, kaset driver ya. Jadi ini kelebihannya bisa dipasang di laptop dan komputer ya, walaupun 100 ribuan. Jadi worth it ya, udah support laptop dan komputer ya. Hanya kekurangannya ini aja ya, mungkin kalau misalkan pakai kayak gini harganya juga pasti naik ya. Jadi dia dijual terpisah juga bisa karena bawahnya yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli nama ini ya sekitar 200-an ya. Kemudian saya nggak punya laptop, nggak punya komputer bang, ya berarti teman-teman bisa milih yang ini yang udah ada LCD-nya. Tapi kalau teman-teman di rumah punya laptop, komputer yang nganggur, bisa ambil yang ini ya, gambarnya lebih gede nanti ya di laptop atau komputer ya. Jadi semuanya bagus semua, tergantung fungsi dan tujuan teman-teman ya. Seperti itu. Ini kita masukkan sini. Jadi saya nggak punya komputer ataupun laptop bang, saya pilih yang mana? Bisa ambil yang ini ya. Jadi jangan jangan berpikir negatif lah, nggak bisa buat kerja, itu mah susah ya. Semuanya bisa buat kerja, ini buat kerja bisa ya, buat ngeliat-ngeliat, buat ngezoom, buat nyolder ya bisa ya, buat ngerehot masang IC juga bisa ya, kelihatan lah ya. Yang penting tak kayak gitu tata cara masangnya ya. Yang kalau misalnya nggak punya laptop komputer bisa ngambil ini, cuma 250 atau 70-an lah ya, udah banyak potongan harga, turun harga juga ya. Siapa cepat dia dapat, mumpung stoknya lagi ada ya, tokonya Amanah, linknya ada di deskripsi juga ya. Jadi semuanya bagus ya, karena berfungsi ya yang saya tes. Jadi kalau memang dia kagak nezin, wah itu mah nggak bisa kerja bang, karena pendek banget. Iya, kalau pendek banget nggak bisa kerja. Tapi kalau pakai pipa pralon ataupun pakai tongsis ataupun tripod ataupun stand holder lagi yang bawaan kayak gini, dia bisa buat kerja ya. Jadi kita berpikir positif aja. Kecuali misalkan ini udah dikatasin begini, dia ngeblur. Nah baru segini juga ngeblur harus 5 cm segini. Nah baru itu nggak bisa bekerja ya. Jadi harus. Nah ternyata kan tadi kan saya tes segini juga connect ya, karena kan di sini kan zoomnya kan tinggi 1600 ya, sampai 50 kali sampai 1600 ya. Jadi dia tetap bisa buat kerja ya, jadi tetap fungsi ya. Jadi teman-teman nggak bakalan kecewa beli yang ini, sesuai kebutuhan ya. Buat laptop, komputer, HP bisa. Kalau ini nggak bisa buat komputer atau laptop ya, kemudian buat HP nggak bisa ya, bedanya seperti itu. Jadi kekurangan kelebihannya seperti itu, tinggal teman-teman simak ya, kebutuhannya buat apa dulu ya. Kebutuhannya silakan, kelebihan kekurangannya
introspeksi buat teman-teman ya gitu. Bang, kayaknya layarnya itu kekecilan 4 in. Bisa teman-teman ngambil yang 7 in ya. Harganya sekitar 300 ke atas. Kalau yang ini harganya di bawah 300. Jadi sekitar selisih 50 ribuan ya. Beda layar doang. Jadi kalau misalnya meja servisnya kecil, sempit, bisa ngambil yang ini. Kalau yang agak luas bisa ngambil 7 in ya. Ini 4,3. Tapi kalau yang pengen dirakit sendiri bang, saya pakai laptop, komputer, monitor, bisa nggak bang? Bisa, ngambil yang ini. Karena ini udah ada USB-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga jelas. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Cek di deskripsi mumpung stoknya masih banyak, tokonya amanah.